hari, tinggal 22 hari lagi Ramadan akan tiba. Doa kami menyerupai semua, semoga Allah sampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita menyambungkan diri kepada baginda Rasulullah SAW, karena kata Imam Atha, orang-orang yang tinggal di kota Mekah itu disebut sebagai tetangga Allah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah adalah tetangga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada makam Nabi Muhammad SAW. Nah, jarak, waktu, dan tempat kita tinggal jauh dari Masjidil Nabawi, kita tinggal di Pekanbaru. Bagaimana cara kita menyambungkan diri kepada Nabi Muhammad SAW? Kata para ulama adalah berselawat dan salam kepada Nabi. Kenapa? Karena salah satu ibadah sunnah yang paling cepat diterima Allah itu adalah berselawat kepada Nabi. Sama-sama bilafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin Ibu Teti ya WA minta pembahasan tentang sholatnya. Ibu dapat dari mana itu? Nurul Yakin. Hah? Nurul Yakin lah selain. Oh, dari Nurul Yakin. Ini bagus, materi tentang sholat itu sangat bagus. Namun ada yang lebih urgent berkaitan tentang persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Nanti materi sholat ini nyusulnya nanti setelah Idul Fitri, ya, karena ini penting. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu sudah siap menyambut bulan suci Ramadan? Insyaallah siap. Saya yakin jawaban kita sama. Namun kalau saya kejar kepada ibu masing-masing nih dengan pertanyaan yang spesifik, tolong dong ibu sebutkan apa aja yang dipersiapkan. Kalau saya tagih satu persatu ini jemaah, itu pasti jawabannya nggak akan sama itu. Kenapa? Karena memang kita tak pernah belajar tentang apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, agar terarah Ramadan kita, agar mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW ketika kita menjalankan Ramadan, maka yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa saja yang diturunkan oleh Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Ibarat kurikulum itulah yang menjadi acuan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ibu, kalau hanya menyambut Ramadan itu, mohon maaf, hanya 2 hari sebelum Ramadan, ibu baru sambut itu datangnya Ramadan 3 hari, sepekan. Ini nanti orang-orang yang seperti itu tuh paling duluan gugurnya di Ramadan, pasti itu. Atau kalau hanya ibu di sini, misalkan ya mohon maaf, saya tanya di sini, ibu kapan tahunya Ramadan itu tiba? Misalkan, coba, ibu-ibu di sini kapan tahunya Ramadan itu tiba? Setelah bulan Syawal. Ibu yang lain apa? Yang paling gampang aja lah jawabannya. Apa? Itu masih kalender. Kapan ibu tuh tahunya Ramadan itu tiba? Kapan? Informasi di kalender. Dari kalender Ustaz. Hanya nggak tahu. Nah, simpel aja, Pak Ustaz. Saya sadarnya Ramadan itu tiba ketika melihat iklan sirup marjan. Iya kan? Iya.
Tak ada yang nengok Ampun TV dah kalau lagi. begitu tuh. Tak ada yang nengok TV lagi Apa Ustaz. lagi? Iklan apa lagi? Sarung Wadimor. Iklan? Iklan sarung gajah nungging. Wadimor Ustaz. Iklan sarung Wadimor. Udah tuh banyak bertayang tuh. Oh, Wadimor tiba ya. Yang paling apa lagi? Ketika melihat iklan roti kombuan. Tahu ya, Bapak dah tahu. Maknanya kita jangan sempat terlena Nengok itu. TV dah kan. Kalau ibu tidak ada persiapan menjelang Ramadan, tidak ada ibu siapkan diri ini menyebut Ramadan, inilah orang-orang nanti yang akan mendapatkan ancaman dari Nabi. Bu, dan lima jatuh ke Ramadan, kalau berfarlah, celaka aku. Karena dia anggap itu bulan itu sama. Tidak ada dia, cuit-cuit aja dia menyebut Ramadan ini. Tidak ada prioritasnya. Ini orang ini tidak selamat Ramadan ini. Orang seperti itu. Bahkan Nabi pernah ancam. Akan ada nanti orang-orang yang masuk Ramadan itu hanya dapat haus lapar aja. Kenapa? Karena tidak ada persiapan bagi dia. Puasa orang, puasa dia. Tarawih orang, tarawih dia. Ini Ramadan ini bahaya nih. Ini gagal Ramadan ini. Ya, jadi agar Ramadan kita diterima oleh Allah, kita harus mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita persiapkan? Ada 5. 5 inilah kunci Ramadan. Kalau ada 5 ini sebelum Ramadan tiba, Allahu Akbar, dipastikan ibu inilah nanti akan mendapatkan, yaitu la'allakum tattaqun. Itu dipastikan kalau ada 5 ini. Dan ibu inilah nanti yang dosanya semakin Ramadan itu semakin tipis. Kalau ada 5 ini sama ibu sebelum Ramadan itu. Dan inilah nanti orang-orang yang akan berpeluang besar mendapatkan, yaitu Lailatul Qadar. Apa 5 itu Pak Ustaz? Itu terdapat dari hadis Rasulullah SAW. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hutayat doa. Jadi Nabi itu menyambut Ramadan itu dengan doa. Tapi isi doa itu ada 5 yang dimohonkan oleh Nabi. Karena kelima itulah yang disebut dengan kunci pembuka gerbang Ramadan. Nah, doanya mana? Mungkin ibu-ibu pernah tak mendengar doa ini contohnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Pernah dengar doa itu? Sering Ustaz, udah sebulan lewat. Ya, ibu udah hafal itu? Hafal. Udah ya? Doa itu doif, lemah, statusnya. Tapi boleh tak diamalkan? Boleh, boleh. Ya, sebagai tarhib, sebagai wiroh boleh. Fadilah amal boleh. Doa itu kita amalkan. Kenapa? Karena dia dinaungi oleh hadis sahih. Jadi boleh. Nah, terus ada lagi tak doa yang lain? Ibu pernah tak dengar doa ini? Allahumma salimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami pada bulan Ramadan. Wa salim Ramadan lana. Ya Allah, serahkan Ramadan itu kepada kami, ya Allah. Wa tasalahu minna mutaqabbala. Mohon ya Allah, Engkau terima ibadah Ramadan kami. Ini doanya dari mana? Ini adalah doa berasal dari perkataan ulama, bukan hadis. Tapi boleh tidak diamalkan? Boleh, karena isinya bagus. Memohon agar kita sampai pada bulan Ramadan. Pak Ustaz, ada tak doa yang betul-betul langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW? Ada. Mana dia Pak Ustaz? Ini yang kita bahas 5 itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Status hadisnya sahih. Tidak ada diragukan lagi kalau doa ini. Apa itu Ustaz? Ini. Ikuti ya. Allahumma ahillahu alaina
Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu. Artinya, ya Allah, tolong ya Allah tolong hidupkan kami pada Ramadan ini. Tolong hidupkan atau sampaikan umur kami pada Ramadan ini. Atau tolong panjangkan umur kami sampai Ramadan tahun ini. Kalau kita lihat ibu-ibu, kenapa Nabi minta agar umurnya disampaikan pada bulan Ramadan? Padahal kalau seandainya ini Nabi hidup, lalu dia sholat di Nurul Muhsinin ini maghrib nanti, misalnya nih sholat dia. Setelah Isya diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah berbulan rahmatullah Nabi Muhammad SAW. Misalkan ini, pertanyaannya, Nabi itu ketika wafat dijamin Allah tak surga Firdaus dia dapatnya? Jamin. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Kekal itu Nabi. Nabi itulah orang yang pertama mendapatkan klaster terbaik, yaitu Jannatul Firdaus. Tapi kenapa Nabi memohon agar umurnya disampaikan pada bulan Ramadan? Pertanyaannya, ibu-ibu, kalau seandainya ibu nanti maghrib, nanti asar nih mati semuanya, serentak mati semuanya, dijaminkah kita masuk surga Firdaus? Berarti yang layak minta doa ini siapa? Nabi itu kita yang layak. Kenapa? Karena Ramadan kita banyak cacatnya, Ramadan dulu banyak buruknya. Maka mohonkan kepada Allah, yaitu Allahumma ahillahu alaina. Kita ulangi, Allahumma ahillahu alaina. Nah, alaina itu maknanya kepada kami, ya, kepada kami atau untuk kami. Nah, itu. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Kami di sini satu atau banyak? Wah, nah artinya mungkin suami ibu tak pernah belajar tentang doa ini, maka ikut sertakan dalam doa ibu suami ibu itu. Mungkin anak-anak ibu tak tahu, tak pernah belajar di sekolah tentang doa ini. Alhamdulillah ibu yang pelajari tentang doa ini, maka ikutkan doakan anak ibu. Mungkin saudara kandung ibu tak tahu tentang doa ini. Mungkin orang tua ibu, mungkin mertua ibu, mungkin teman ibu tak mengerti tentang doa ini. Maka ikut sertakan orang lain dalam doa-doa kita. Bahasa kasarnya begini loh, bahasa kasarnya Allahumma ahillahu alaina itu bahasa kasar begini. Ya Allah, tolong ya Allah, hidupkan suamiku sampai Ramadan ini ya Allah. Bahasa kitabnya itu, mohon ya Allah hidupkan anakku ya Allah ya, hidupkan orang tuaku ya, saudara kandungku ya, mertuaku ya, mohon ya Allah sampaikan umur kami Ramadan ya Allah. Itu bahasa kasarnya itu. Saya nanya ibu, jujur ya, ibu mau jawab jujur. Coba tunjuk tangan di antara ibu ini yang siap menjanda sebelum Ramadan. Ada yang siap menjanda sebelum Ramadan? Ada Ustaz. Siap. Mudah-mudahan janganlah Ustaz. Ada yang siap menjanda? Tidak Ustaz. Nggak ada kan? Maka kalau nggak siap menjanda, minta kepada Allah tuh, biar lakimu tuh panjang nyawanya seketek. Bener loh itu bu. Atau suami ibu pulang nanti iseng-iseng ibu pulang. Jo, kira-kira ajo kalau nanti adik yang meninggal duluan sebelum Ramadan nih, ajo siap tak? Apa jawabnya ajo itu kira-kira? Siap. Kalau aja siap. Kalau Ajo siap-siap aja nya. Ajo siap-siap aja. Aku kurang ajar ajo itu. Maka mohonkan kepada Allah, ya.
agar anak ibu hidup, agar semua tangga ibu hidup semuanya. Nah, maka mohonkan kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina. Coba ulangi. Allahumma ahillahu alaina. Yang pertama ya. Yang kedua, bil yumni. Biasa aja, tidak ada yang panjang. Bil yumni. Biasa aja, ya. Maknanya, ya Allah, berilah kami ketenangan. Jadi bil yumni itu artinya ketenangan. Berarti kalau kita pikir-pikir, Nabi udah tahu nih, akan ada nanti orang-orang umat Islam itu menjalankan Ramadan itu ada yang tenang, ada yang tidak. Kan dari pikir Nabi itu. Coba, lawan tenang apa? Lawan tenang? Gelisah. Alay? Galau, aduh nenek-nenek galau sih kok. Galau, apa lagi? Stres, ketakutan, khawatir. Ya kan? Cemas. Contoh ini. Jadi seakan-akan begini loh, Bu. Kalau kita pikir mundur ke belakang, ketika kita menjalankan Ramadan, pernah enggak keadaan kita tidak tenang menjalankan Ramadan? Pernah, Ustaz. Pernah. Coba saya nanya, pernah enggak kita ketika menjalankan Ramadan dalam keadaan tidak tenang? Pernah enggak? Pernah. Kapan? Siang ya. Kapan? Waktu corona. Udah lewat. Coba waktu corona umat Islam sedunia tenangkah menjalankan Ramadan? Ya. Jangankan masjid ini, Masjidil Haram aja halang kabut. Bayangkan itu. Coba lihat masjid-masjid waktu corona itu dikunci dah. Kunci, pengurus masjid dianggap teroris, jamaah yang membandel yang datang sholat berjamaah itu ditangkap di penjara oleh polisi. Sholat pun kita di masjid nanti itu jarak-jarak. Nah, situ. Ini menandakan tidak tenang. Ada yang kita takutkan loh. Ramadan ini adakah kita mendapatkan jaminan akan tenang? Enggak ada. Bahkan akan ada turun lagi virus lebih berbahaya daripada corona katanya. Yang lebih dahsyat lagi. Kalau seandainya nanti sepekan jelang Ramadan diumumkan oleh Prabowo, tidak Jokowi lagi ya. Ya kan, diumumkan oleh Prabowo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Pak Presiden kita. Umat Islam tidak boleh beribadah ke masjid karena ada wabah yang lebih dahsyat ketimbang corona. Kalau nanti kalian terhirup, kalian mati, langsung tumbang mati. Bisa kan ya? Kalau dah begitu, mengerikan lah itu. Oh, saya yakin itu tidak ada yang satu ke masjid itu. Yakin saya itu. Keluar nanti terhirup, mati. Nanti ke pasar terhirup, mati. Kan bahaya kan? Nah, maka minta kepada Allah bil yumni. Ya, biar Allah itu ya buang itu segala musibah. Mohonkan kepada Allah. Kaulah semua ibu bermohon kepada Allah bil yumni, ya kan? Insyaallah itu wabah, penyakit kalau pinggirkan. Allah tepis itu. Atau mohon kepada Allah bil yumni. Kita ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Nah, makna bil yumni ini juga ya, makna bil yumni ini juga mampu membuka pintu-pintu rezeki kita. Berkat kalimat yumni ini, bil yumni ini akan membuka pintu-pintu rezeki kita. Kenapa perlunya kita memohon bil yumni ini? Mohon maaf ibu-ibu, kalau seandainya nanti terjadi musim paceklik yang dahsyat, misalkan ini di akhir-akhir Syaban nih terjadi wabah yang bertubi-tubi, wala nabluwannakum bisyai', ujian tidak ada henti-hentinya menjelang Ramadan. Misalkan nih, semua orang dalam kesulitan, ekonomi tidak berjalan, misalkan nih, uang tak ada sepersen pun di rumah ibu. Pertanyaan saya, kalau uang tak ada sepersen pun, tenangkah kita menjalankan Ramadan? Tidak. Bisa
Bisa ibu beli selai lauk? Gak bisa itu. Ya, itu pentingnya rezeki. Rezeki itu sebagai jalur kita beribadah untuk mendapatkan ketenangan. Nah, agar itu rezeki suami ibu terbuka semuanya, usaha ibu meningkat hasilnya, buka cabang satu untung, buka lagi untung lagi, setiap hari untung, misalkan nih. Kalau dah masing-masing ibu, saya tanya nih, masing-masing ibu di ATM ibu tuh berisi 1 miliar saja, plus di lemari ada 500 juta, berarti total berapa? 1,5. Kalau seandainya 1,5 miliar itu duit ibu menjelang Ramadan ada, pertanyaan saya, tenang nggak ibu menjelang Ramadan? Tenang kan? Pasti itu. Bisa nggak pulang kampung? Berapa kali? Oh lama? Bolak balik pulang kampung itu, ya kan? Maka minta kepada Allah, ya, bil yumni, biar terbuka pintu-pintu rezeki itu. Kita ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Yang ketiga, wal iman. Kita ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Wal iman itu artinya, ya Allah, mohon beri kami kekuatan iman. Ya Allah, mohon beri kami kekuatan iman. Kenapa kita minta iman tuh? Karena iman inilah nanti yang akan memberikan spirit ibu untuk melakukan amal soleh di Ramadan itu. Nah, saya nanya, tak usah jauh-jauh lagi. Iman suami ibu ketika Ramadan itu naik atau turun? Naik Tak usah jauh-jauh. Iman suami ibu naik atau turun Ramadan itu? Hah? Naik. Naiknya kapan? Siang atau malam? Naiknya kapan? Siang aja iman ibu naik. Siang malam. Kalau malam kendor imannya. Ibu, mohon maaf, ini pelajaran penting bagi kita. Iman umat Islam ketika Ramadan itu drastis turunnya. Mana buktinya? Malam pertama Masjid Nurul Muhsinin ini penuh dah. Sampai terus. Malam kedua sesak dah. Malam ketiga membludak dah. Tapi masuk 10 malam kedua Ramadan, saf itu semakin maju atau mundur? Maju. Semakin Maju. Itu menandakan iman jamaah Masjid Nurul Muhsinin ini drastis turunnya. Iya, betul tuh. Paling sedih. Nah, ibu yang selama ini mungkin Ramadan dulu banyak cacat iman ibu, banyak rusak ibadah ibu, maka mohonkan kepada Allah wal iman. Kuatkan iman. Biar diberi Allah tuh, biar dia diberi Allah tuh iman yang kokoh, tangguh, qad aflahal mu'minun. Biar iman ibu tuh beruntung. Nah, bagaimana caranya Pak Ustaz agar iman saya ini tak turun-turun? Caranya saya tunjukkan rumusnya. Mulai malam pertama Ramadan, jangan tinggalkan saf pertama. Malam kedua Ramadan tetap di saf pertama. Malam ketiga Ramadan tetap di saf pertama. Malam keempat, 5, 6 sampai ke 30 Ramadan jangan berpisah dengan saf pertama. Bahkan ibu bertarung untuk mendapatkan saf pertama itu. Itu jago imannya. Hebat imannya. Ya, jangan malam pertama di buku.
Maka kalau dia rasa masuk malam ke-5, di belakang. Dah masuk malam ke-15, ada rumah lain. Itu bahaya itu, bahaya itu. Itu rusak imannya. Benar lah. Makanya mundur-mundur jadi AC. Maka ibu ya Iya, hati-hati. ya. Kalau dapat, Bu, saya tunjukkan ya, ini rumus yang cerdas ya. Ibu, berbedalah dengan Ramadan dulu, udahlah. Saya tengok yang hadir ini tinggal sisa-sisa akhir aja. Teganya Ustaz ya. Iya, cerdaslah sikit menjalankan Ramadan itu, seriuslah sikit menjalankan Ramadan itu. Ya Bu ya. Jadi ibu rumusnya nanti, nih Ramadan itu. Ibu booking itu masjid. Gimana caranya? Ibu sholat maghrib ke masjid, tinggalkan sejadah. Itu namanya booking. Hilang Ustaz. Ya jangan terlambat datang. Kalau udah di booking tuh bertanggung jawab. Itu cara untuk menjaga iman loh itu Bu. Kan biasa kan letakkan sejarah ketek, letakkan di situ. Tanda ibu lah yang punya. Tapi cepat ibu hadir ke masjid itu. Yang pula gara-gara ibu nanti baca. Nah. Tahunya dah. Booking aja nya doyo. Cepat belakang. Ah, itu caranya. Ya Bu ya, kalau dapat ibu berebut untuk mengambilkan soft terdepan itu. Bahkan di zaman Nabi Bu, untuk mendapatkan soft terdepan nih, itu tidak sembarangan. Diundi. Sahabat-sahabat tuh pengen di soft pertama tuh diundi. Kenapa? Saking berharganya soft pertama itu. Saking dahsyatnya iman orang di soft pertama itu. Ibu enggak usah pula sok-sok solehah. Maju aja lah, Nek. Oh itu mohon maaf. Itu tak berilmu orang. Benar loh. Kalau ada maju aja lah, Nek. Maju lah, Nek. Itu tanda tak berpaham deh. Tanda jahlun itu. Benar. Kita yang mempertaruhkan iman itu sah. Maju ke depan langsung. Itu jago tuh. Kalau sempatlah 30 malam tuh iman ibu macam itu. Dahsyat itu. Ya. Hebat ibu. Maka mohonkan kepada Allah biar iman ibu semuanya tangguh. Nanti ikut juga iman suami ibu tuh. Seakan-akan gitu, kuatkan iman suamiku ya Allah. Itu tuh. Ya, kuatkan iman anakku, kuatkan iman keluargaku, orang tuaku. Mana awal iman itu? Jadi ketika udah kuat iman semuanya kan pasti ramai masjid nih. Pasti enggak ada keluar-keluar. Ya? Oke. Kita ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah maknanya ya Allah sehatkan kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Nabi 63 tutup usianya hanya tercatat dalam hidupnya sekali cuma sakit. Berarti doa Nabi makbul dong. Ya kan? Sebab nih, enggak usah coba kita pikir logika begini. Kalau orang udah sakit di Ramadan itu, banyak enggak dia akan berbuat amal soleh? Beda. Enggak kan? Ocok balik rumah sakitnya karajonyo itu misalkan pasti ibadahnya enggak sempurna itu. Betul kan? Contoh. Ada saja dalam rumah tangga kita sakit, salah satu aja sakit, misalkan suami ibu sakit, dirawat 10 hari di rumah sakit, ya kan? 10 hari loh. Nah, tentu teman-teman ibu akan bertanya, Bu Haji, udah kami tengok 5 hari ini kok enggak ada Bu Haji di masjid nih, datang sholat tarawih ini nih. Ya kan, merasa kehilangan kan? Kemana Bu Haji?
Itulah eti. Yang bertanya eti. Tak ada di sini tu Ustaz. Itu lah. Itulah eti. Latihan. Abang sakit, dirawat di rumah sakit, diponis oleh dokter sakitnya Kanker. itu kanker. Bisa kan? Kanker. Nah, pertanyaannya kalau suami ibu sakit, semuanya nih di rumah sakit, berpengaruh nggak kepada ibadah ibu sebagai seorang ibu? Sangat berpengaruh. Sangat itu. Aturannya ibu bisa tarawih ke masjid, enggak lagi. Aturannya ibu bisa mengkhatamkan Quran berkali-kali, enggak lagi. Kenapa? Karena udah jaga suami. Atau sebaliknya, suami ibu sehat. Oh, ibu rupanya parah sakitnya. Dirawat di rumah sakit, di ruang ICU pula. Misalkan nih, tentu orang akan bertanya kepada Ajo, Jo, tak kenapa kamu sejalan tim Ajo? Ini awak ini lah masuk ruang ICU pulau. Lalu 20 harinya dirawat di ICU. Ini kini sedang terminal akhir. Tahu terminal akhir? Sakaratul maut. Kan? Lalu Terminal tak akhir. sadarkan diri. Nah, pertanyaannya kalau seandainya diri ibu sakit nih, berpengaruh tak kepada ibadah suami ibu? Berpengaruh. Pasti kuat pengaruhnya. Aturannya dia bisa tahajud, tak lagi mangan dulu aja tuh. Ada mangan aja mangan dulu lagi. Aturannya dia tuh bisa itikaf, tak lagi. Kenapa? Karena menjaga istri. Tutup. Atau misalkan nih ibu sehat, suami sehat, anak parah sakitnya. Cuci darah pula, ginjal pula. Misalkan nih, pertanyaannya pengaruh nggak kepada kalau anak sakit berpengaruh nggak kepada ibadah orang tuanya? Pengaruh. Kuat pengaruhnya. Maka ibu minta kepada Allah wassalam. Minta kepada Allah. Ya, biar sehat suami ibu, istri. Ibu sebagai seorang istri, anak sehat, mertua sehat, orang tua sehat, saudara kandung sehat, semua anggota keluarga itu sehat semuanya. Mintakan kepada Allah lewat kalimat wassalam. Kita ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam. Wal Islam itu maknanya ya Allah berilah kami kekuatan ibadah. Kenapa Bu? Karena Ramadan itu adalah puncaknya ibadah. Maka di Ramadan itu semua volume ibadah harus naik levelnya. Semua ibadah-ibadah yang fardu yang sunnah itu semuanya naik tuh. Itu yang harus kita kejar di Ramadan itu. Maka agar Ramadan kita itu sempurna ibadah kita, banyak kita mengerjakan ibadah, minta kepada Allah wal Islam. Rukun Islam di sini ada berapa? 5. Yang pertama apa rukun Islam itu? Syahadat. Syahadat itu adalah ibadah lisan. Maka ulama membagi ibadah itu 3. Pertama ada ibadah menggunakan tenaga. Apa contoh ibadah menggunakan tenaga? Adalah baca Quran. Agar Ramadan ini beda baca Quran ibu dibandingkan Ramadan sebelumnya. Mohon maaf, Ramadan dulu ibu tak ada sedikit pun menyentuh Quran. Tiba-tiba ibu enak baca Quran Ramadan. Alhamdulillah dulu Ramadan ibu itu hanya 15 juz ibu bisa membaca Quran. Alhamdulillah Ramadan ibu khatam sekali. Alhamdulillah dulu Pak Ustaz cuma sekali saya khatam dulu. Tiba-tiba Ramadan ini 2-3 kali ibu khatam Quran. Itu tanda wal Islamnya dikabulkan Allah. Minta mohon.
beribadah. Nah, apa rukun Islam yang kedua? Yang Sholat. kedua, Sholat. Sholat. Nah, sholat ibadah bukan? Kan ibadah. Nah, agar nanti ibu sholat di Ramadan itu banyak jumlah rakaat sujud ibu tuh, kuncinya wal Islam, minta kepada Allah. Alhamdulillah, ibaratnya mohon maaf, sholat ibu selama ini berantakan. Zuhur tuh ibu kerjakan jam 2, misalkan nih. Yang asar ibu kerjakan jam 5, subuh kerjakan jam 6. Tiba Ramadan ini rapi semuanya. Hafizu ala salawat. Terjaga sholat ibu lima waktu. Alhamdulillah, Ramadan ibu membandingkan Ramadan sebelumnya, ibu sering bolong-bolong tarawihnya. Tiba-tiba Ramadan ini sempurna semua tarawih ibu. Itu namanya wat Islamnya diterima Allah. Alhamdulillah, malamnya ringan aja ibu, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Ringan aja ibu tahajud malam harinya. Ringan aja ibu qobliyah subuh. Ringan aja ibu subuh ke masjid. Ringan aja salat sunat Isra. Ringan aja ibu salat duha 8 rakaat. Ringan ibu qobliyah ba'diyah. Semua salat sunat ibu kerjakan pada Ramadan itu. Itu tanda kekuatan ibadah salatnya ibu. Allah titipkan kepada ibu. Maka mohonkan kepada Allah wal Islam. Rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Meskipun halang rintangan banyak, badai, cekembang, panas yang luar ekstrim misalkan nih, tidak ada halang rintangan ibu. Seberat apapun pekerjaan suami ibu, alhamdulillah tetap puasa dia. Dulu mengeluh dia, ma, kata lo rasanya udah puasa lo ma, barik mana? Berkat doa ibu, alhamdulillah. Tidak ada rasa mengeluh suami ibu, anak ibu tidak ada mengeluh, ibu pun juga tak ada mengeluh tentang puasa itu. Maka mohonkan kepada Allah. Ya enak aja, tidak ada terasa lapar, tidak ada terasa haus di Ramadan itu. Itu tanda Ramadan yang berkah itu. Ya, minta kepada Allah. Rukun Islam yang keempat apa? Membayar zakat. Alhamdulillah, karena rezeki ibu alhamdulillah banyak. Berapa isi ATM tadi? 500 juta. Isi ATM 1 M. itu yang di lemari. 1 M. Isi ATM Oh, beda dengan yang di lemari. Tiba-tiba ibu sini semuanya ringan aja bersedekah. Hari Jumat. Kata ibu ketua, kita buat program ya Ramadan ini khusus ibu-ibu ya. Karena alhamdulillah rezeki kita terbuka ya, masing-masing kita Ramadan ini setiap malam sedekah ya bu 1 juta masing-masing ya. Siap ibu ketua. Misalnya nih, kalau seandainya 30 malam, setiap malam 1 juta, berarti 30 juta. satu ibu sedekahnya 30 juta. Kali berapa yang hadir nih? Ya hadir aja. Ngeri. Ada 50 orang. Berarti 30 juta kali 50 orang. Berapa itu? 1,5 M. Udah 1,5 miliar pula tuh sedekahnya tuh. Diumumkan oleh ketua masjid. Alhamdulillah hasil sedekah kita dari ibu-ibu di Majelis Taklim nih total 1,5 miliar. Amin. Saya yakin viral di masjid ini. Amin. Suruh dia apa awak sholat di depan, ibu-ibu di depan juga sholat katanya. Ya, masjid-masjid yang jago yang kadang-kadang tuh kalah semuanya itu. Viral. Berkat sedekah ibu di sini. Di sini ya bisa aja murogaman kasiro. Berkat doa ibu tadi Allah bukakan selapang-lapangnya pintu rezeki. Hati yang harus dimohonkan kepada Allah yaitu kekuatan beribadah. Kita ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam dan tutup Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbi itu artinya ya Tuhanku. Wa rabbuka Allah dan Tuhan kalian juga. Ya, Rabbi ya Tuhanku, wa rabbuka Allah dan Tuhan kalian juga. Tutup. Nah, endingnya nanti doa ini ketika Menteri Agama mengumumkan tentang hilal Ramadan, kan akhir Sa'ban tuh, orang kan sidang isbat tuh, penentu
penentuan dah diumumkan oleh Menteri Agama awal Ramadan, nanti malam kita tarawih misalkan kan, maka sore tanggal 30 Sa'ban itu atau akhir dari Sa'ban itu, nih caranya. Ibu angkat tangan, arahkan ke kiblat, maka tutup Sa'ban itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina. Bahasa kita begini, makasih ya Allah ya, Engkau telah panjangkan umur suamiku. Itu bahasa kitanya tuh, terima kasih tuh. Kan dikabulkan loh doa ibu tuh. Ya kan, makasih Allah ya, Engkau telah panjangkan umur anakku, mertuaku, saudara kandung ya Allah. Tidak ada yang meninggal dalam kota rumah tangga itu. Itu ibu syukuri itu. Berterima kasih kepada Allah. Itu tanda doa ibu diajabah oleh Allah. Jangan sembarangan doa ini, ngiri ini doa. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Selesai. Ramadan tak boleh lagi diamalkan itu doa. Di Ramadan tak boleh baca lagi. Oh, jadi Doa. Menjelang. Ya, dia doa menyambut Ramadan. Oh, iya. Ya kan? Ya, judulnya. Nah, ibu manfaatkan 22 hari ini. Gempur dengan doa ini. Jangan pernah tinggalkan doa ini selama 22 hari ini. Kesempatan ibu 22 hari ini. Inilah talambe ibu. Benar, udah talambe baca doa, tapi tidak Allah. Daripada tidur. Daripada enggak ya Ustaz. Jadi kapan dia doa ibu habis sholat fardu, doa habis sholat duha, habis sholat tahajud, habis qobliyah ba'diyah, dalam sujud ibu pun tak apa-apa dibaca doa. Ya, pokoknya siang malam hujani dengan doa ini. Terus, ya, perbanyak membaca doa ini agar 5 ini diberikan Allah kepada kita. Inilah kunci Ramadan. Ya, Bu ya? Oke, saya bagi 2. Dari YBA ini, YBF. Ya, YBF ini saya bagi 2. Ini belah pertama, ini belah kedua. Oke. Siapa dapat boleh pulang. Oke. Ada acara kami lebih besar lagi. Adek siapa? Desi sebelah sini. Abi Wiwin sebelah sini. Siapa namanya Wiwin? Oh, sini. Oke, di sini. Oke. Ibu-ibu diam sini ya. Ini dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam ya rabbal alamin ya rabbi. Oke, ini lagi. Ya. Wih, mantap. Foto lah. Mendingan ini Meskipun ada tadi nampak saya mulutnya begini. Yang penting tahu ya. Hai, Ibu, tolong doa ini dihafal. Ya, dihafal. Nanti teks Arabnya saya kirimkan ke pendak. ya Ustaz. Nanti kirimkan ke grup-grup. Ya. Oke? Terima kasih. Subhanakallah wa Ustaz mau nanya Ustaz. Pertanyaan saya masalah sholat Ustaz. Yang pertama, bolehkah sholat sunat dikerjakan 4 rakaat? Yang kedua, seandainya sholat tarawih mengikut imam itu tertinggal karena keperluan ke toilet umpamanya, di mana kita mencukupkannya 8 rakaat, kalau di sini 8 rakaat. Baik. Sholat sunat itu boleh. Contoh ya. Zuhur itu boleh ibu kerjakan. Qobliyah zuhur nih. Qobliyah zuhur itu boleh dikerjakan 4 rakaat. Modelnya 2. Pertama boleh sekaligus, berarti tanpa tasyahud awal.
langsung aja. Atau pengen ibu bagi dua qobliyah zuhur itu. Dua rakaat. Dua rakaat. Atau terserah ibu lah, kedua-duanya boleh. Jangankan itu lagi, sholat duha aja. Boleh Mau Ustaz. ibu kerjakan 8 rakaat langsung boleh. Boleh ya. Yang kedua lagi 8 rakaat langsung ibu kerjakan boleh. Atau 2 rakaat 4 rakaat ibu kerjakan boleh. Tapi kalau ibu kerjakan nanti langsung sekaligus 8 rakaat, ada bahayanya. Satu, ibu ragu nanti. Iya, rakaatnya Ustaz. Ya kan? Yang kedua, ketika ibu tak sasak nak tak cekancang atau teberhak. Ini baru terkerjakan nih 3 rakaat. Berarti 5 rakaat lah. Ayatnya 8 ya Ustaz ya. Wih, lah boleh kok. Jadi ketika Nabi mengajarkan Boleh. 2 rakaat, udah cari yang aman aja. Bahkan tahajud, Nabi latih 2 rakaat saja. 2 rakaat kerjakan, 2 rakaat kerjakan. Itu dia, sholat sunnah. Nah, sholat tarawih, misalkan imam nih udah mulai, ibu di kamar mandi, misalkan kan, telat Ya. tuh, ya kan? Nah, berapa kurang ibu tuh tambah? Tapi nanti Tambah di rumah? sebelum Berarti witir, pas witirnya kita balik gitu kira-kira. Agak apa. Oh gitu ya Ustaz ya. nanti ibu tambah di rumah, witir di rumah ibu. Oh gitu ya. Makasih ya Ustaz. Jangan ibu tambah pula nanti setelah witir. Nah itu dia yang bikin ragu tuh Ustaz. Ya kan, tak boleh tambah setelah witir. Ada nampak kan kawan ini pergi berwudu santai dia, nanti tertinggal dia 1 salam, berarti 2 rakaat kan. Habis itu dia ikut witir. Jadi saya selama ini Ya, bertanya-tanya, macam mana cara Rusak mencukupkannya. cacat sholat tarawihnya. Oh, begitu Cacat. ya Ustaz. Terima Ya. kasih Ustaz. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, doa tadi itu bisa nggak merubah takdir? Soalnya di pengalaman pribadi Ustaz, saya tuh selalu berdoa untuk diberi kesehatan, umur panjang, keluarga segala macam. Tapi pada kenyataannya Ramadan ini suami saya sudah tidak ada gitu. Jadi bisa nggak merubah takdir doa-doa itu? Kalau Ya, ini tidak bisa. salah satu dia yang bisa potong, merubah dia. takdir hanya doa. Ya kan? Apa contoh? Minta umur panjang itu artinya minta keberkahan Umur Apa yang contoh berkah. keberkahan umur? Alhamdulillah umur yang ibu berikan itu ibu manfaatkan untuk beribadah. Itu tanda umurnya berkah. Ya, ketika seseorang banyak melakukan amal ibadah ringan aja dia beramal soleh, itu tanda umurnya berkah. Sebab, nih Bu, umur itu tak ubahnya bagaikan kertas kosong, bagaikan kertas. Contoh, pinjam saya buku pinjam sebentar. Iya, saya tunjukkan ya umur ya Bu. Ibu dulu waktu kelas SD, kelas 1 SD, buku yang dibelikan orang tua ibu isinya berapa? Dulu. 12 Isi Ustaz. 18. Ingat tuh kalau orang Minang gambar? Gambar rumah adat tuh. Kalau orang Minang dulu kan, itu isinya 18. Setelah itu isi berapa buku lagi? Ada 40, dan isi berapa lagi? 100. Ada 100. Umur itu tak ubahnya bagaikan lembaran kertas. Ibu isi atau tidak ini lembaran, dia tetap berjalan. Ibu mau isi sholat tepat waktu atau tidak, dia jalan. Ibu mau isi dengan tahajud atau tidak, dia jalan. Ibu mau isi tidak dengan baca Quran, dia jalan. Ibu mau isi tidak dengan amal soleh, dia jalan. Semakin dekat itu lembaran akhirnya. Maka saya bilang, ini banyak lembaran akhirnya ini. Tanda itu, lembaran-lembaran itu tanda berkahnya usia itu berisi. Karena nanti buku itulah nanti akan diserahkan ke tangan ibu. Lembaran itulah diserahkan. Ada nanti tangan orang menerima dengan sebelah kanan. Itu beruntung, itu tanda umurnya berkah. Ya mudah-mudahan keadaan ibu, rezeki ibu, rumah tangga ibu Allah perbaiki lewat doa itu. Itu berkahnya doa. Ya, hati-hati Bu Kian, tak usah nakal-nakal, tak usah nakal-nakal. Apalagi lebaran akhir ini, apalagi di Sa'ban ini. Ingat Bu, di Sa'ban ini ngeri loh. Sekali Bu berbohong, itu dosa berlipat-lipat. Benar loh Bu.
Sekali nipu orang, itu dosanya ya Allah bejibun. Karena beda pahala yang kita, ibadah yang kita kerjakan di bulan Sa'ban itu berlipat-lipat. Suka-suka Allah bayarnya. Jadi perbanyak amal ibadah di Sa'ban itu. Ya, apalagi ibu orang tua dah meninggal, suami dah meninggal, baca Quran sering. Kirimkan pahala itu. Bonus pahala itu kirimkan untuk mereka almarhum paten. Nah, itu doa itu bisa memampu merubah dia keadaan kita. Kasih Ustaz. Ustaz sedikit Ustaz. Iya. Ini mengenai amalan di bulan Ramadan ya Ustaz. Kita kan harus diperbanyak untuk membaca Al-Quran Ustaz. Biasanya kita kan target berulang-ulang katamnya gitu Ustaz. Ya. Pertanyaannya gini Ustaz, mana yang lebih baik kita pas kataman sekali, terus kita nanti balik lagi untuk mempelajari makna isi Al-Quran gitu Ustaz. Apakah kita harus mempelajari isi Al-Quran atau terus-terus katam gitu Ustaz? Baik. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Di ayat ini ada 3 ahli Quran. Ya. Yang pertama adalah orang ahli membaca saja. Itu kata yang pertama nih. Mengerti tak mengerti dia, baca aja. Sampai dia 3, 4, 5 kali khatam Quran dalam Ramadan. Dia ahli baca aja. Nah, di atas ini ada namanya, yaitu orang yang disebut dengan ini tilawah. Tilawah itu orang-orang yang belajar tentang Al-Quran. Dia tengok ayatnya, tengok artinya, tengok terjemahannya. Itu tilawah namanya. Ya, lalu dia pahami. Setelah dia pahami, dia amalkan. Jadi apa yang tersirat dalam surah Al-Fatihah tahu dia, apa yang tersirat dalam surah Al-Baqarah tahu dia, apa yang tersirat dalam surah Al-Imran tahu dia amalkan. Itu tuh. Ya, yang ketiga ada namanya tahfiz. Orang yang menghafal Quran. Ini ahli Quran ini. Hafal Quran, alhamdulillah dia pelajari juga. Dia pelajari, ya, tafsir-tafsirnya pelajari, lalu dia dakwahkan. Nah, kita ini yang mana sekarang ini? Satu kah, 2 kah, 3? Satu. Rata-rata kita banyak di nomor satu udah. Udah merujuk ke nomor 2 Ustaz. Nomor 2 misalkan nih. Selama ini kita hanya berada di kelas 1, ya udah naik kelas 2. Ya. Itu lebih bagus lagi tuh. Ya, orang belajar atau tentang misalkan ayat tentang kurban, dia tahu ayat ini, surah ini, dia amalkan. Itu lebih bagus lagi tuh. Ya, dia pelajari tentang ayat-ayat tentang tahajud, misalkan nih. Oh, tahajud itu jam sekian-sekian, berangkatnya sekian-sekian, apa ibadah setelah tahajud. Tahu dia kandungan-kandungannya itu, misalkan. Itu lebih dahsyat lagi tuh. Lebih besar pahalanya lagi ketimbang nomor 1. Nah, kalau kita selama ini hanya kelas 1, ya udah kelas 1 aja. Jadi itu 3 ahli Quran. Naikkan lagi. Ada lagi? Naik kelas. Naik kelas. Paham? Bisa dijelaskan lagi? Paham boleh sambil santai menyampaikan. Baik, terima kasih. Ibu kita teruskan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salama wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma barik lana fi sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna bi Ramadan. Allahumma sallimna bi Ramadan. Allahumma sallimna bi Ramadan. Wa sallim Ramadan lana wa tasallahu minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
lecet amblok udah tuh kurang tuh udah tuh Assalamualaikum habis asar takziah rumah Yarna